Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ananda sekalian, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Yang pertama yaitu makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang harus memenuhi dua syarat, yaitu A. Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. B. Thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Nah, sekarang menjadi lebih jelas, bukan? Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halal thayyibah. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Yang A. Halal dari segi zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Halal dari segi cara mendapatkannya. C. Halal dalam proses pengolahannya. Yang kedua yaitu makanan haram. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, yaitu yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kau sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan astam anak panah, karena itu perbuatan fasik. Yang ketiga yaitu minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang dibolehkan diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal: A. Tidak memabukkan. B. Tidak mendatangkan mudarat bagi manusia baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. D. Tidak najis. D. Didapatkan dengan cara yang halal. Yang keempat yaitu minuman haram. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya seperti ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamar baik sedikit ataupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. 5. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. A. Mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. B. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. C. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. 6. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah: A. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Makanan dan minuman haram bisa jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Akibat buruk meminum khamar diantaranya seperti menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. D. Menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini Ibu mempunyai evaluasi untuk mengetahui apakah Ananda semua sudah memahami materi kita.
yaitu yang evaluasinya yaitu berikut. Ini yang merupakan jenis makanan yang halal adalah. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.